Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada siang hari ini, udara yang begitu cerah, dengan waktu yang terluang ini, Roh Kudus memimpin kami semua di dalam menelaah firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 5 ayatnya yang ke-12 saja. Sebenarnya itu Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Tetapi saya melihat di sini Wahyu 12 ini perlu saya angkat dan saya memberikan sedikit kemasukan pemahaman agar kita semua betul-betul sebagai anak-anak Tuhan dapat memahami dan mengerti tentang makna atau hakikat dari ayat 12 ini di Wahyu pasal 5. Tapi sebelumnya marilah kita sama-sama menghadap hadirat Allah. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang kekal, dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus yang memelihara hidup kami umat yang Tuhan kasihi, hari lepas hari. Oleh karena itu, kami datang kepadamu Bapa yang kudus, peliharalah hati dan pikiran kami. Tuhan memenjama kami, hati kami, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pengertian yang benar akan pengetahuan tentang Allah yang benar di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami melibatkan Roh Kudus mengambil bagian di dalam pembacaan Wahyu pasal 5 ayat 12 ini. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang punya Alkitab, mari buka bersama di dalam Wahyu 5 pasal 5 ayat 12. Saya akan membaca ini untuk kita semua. Wahyu Kristus Yesus. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu, ia layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Semoga Roh Kudus menyertai kita semua. Kalau kita melihat saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan kitab Wahyu ini, untuk kita mau diskusi ini sangat sukar sekali, karena banyak itu simbol-simbol atau lambang ya, dengan warna-warni. Tetapi sekarang saya mau mengajak kita semua tentang bahas Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Di sini kita lihat di dalam ayat 12, pasal 5 ayat 12, bahwa ada ketujuh kata ini yang sangat penting bagi kita. Hanya patut diterima oleh domba yang layak. Anak domba yang layak ya. Kalau kita melihat anak domba yang layak, berarti mari kita lihat anak domba ini di ayat 12. Mari kita lihat itu di ayat 13 yang berbunyi demikian. Pasal 5 ayat 13. Dan aku mendengar suara, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kemudian kita lihat yang disembelih. Pada ayatnya yang ke-9, kita lihat yang disembelih.
Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, ya. Itu puji-pujian, ya. Kemudian itu layak disembah dan puji-pujian. Mari kita lihat puji-pujian Wahyu pasal 1 ayat 6 yang berbunyi demikian. Wahyu pasal 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kemudian pasal 4 ayat 11, Wahyu pasal 4 ayat 11 yang berbunyi demikian. Wahyu Kristus Yesus. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita lihat ada 7 kata. 7 kata di dalam ayat 12. Wahyu pasal 5 ayat 12. Yang pertama adalah kuasa. Kita catat, saudara-saudara, adalah kuasa. Kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, diakui dan ditaati di surga oleh semua orang tebusan. Jadi kita harus tahu, kita ini tebusan, tapi masih di dalam pengharapan anak-anak Allah, ya. Di dalam 1 Korintus 3 itu, ya, kita diselamatkan, dan kita lihat juga bahwa kita menjadi tebusan ini, ya, oleh Yesus Kristus itu. Jadi kata kuasa itu yang pertama. Kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, diakui dan ditaati di sorga oleh semua orang tebusan, tua-tua dan semua malaikat. Kini masa terbaik buat ibadah dengan pengakuan kuasa Allah. Semua itu harus dengan pengakuan kuasa Allah, ya. Allah itu roh. Oleh sebab itu, oleh kuasa Allah di dalam Roh Kudus yang memimpin hidup kita hari lepas hari. Itu yang kita harus tahu. Tapi kebanyakan kita orang Kristen tidak dapat memahami dan mengerti tentang apa itu kuasa Roh Kudus di dalam hati kita. Kebanyakan itu dibiarkan begitu saja. Siapa tahu kalau kita sendiri sudah, apalagi para teologi yang sudah duduk di tempat kuliah sampai sudah strata 1, strata 2, dia kan dapat mengerti tentang Yesus dan Roh Kudus. Ya. Bukan pada saatnya kita mau thinking kuasa jahat baru kita pakai nama Yesus, Roh Kudus. Tidak begitu juga. Itu dalam kehidupan hari-hari. Karena kita sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan, dan Roh Kudus mendiami hati kita secara permanen. Tapi kalau kita tidak mengeksploitasi itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari oleh kehendak Roh Kudus itu, dan maka Roh Kudus itu dia diam, dengan katanya mati. Oleh sebab itu ada dikatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mati artinya dia diam. Dia diam di dalam hati kita. Oleh sebab itu kita merespon dengan kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus itu sendiri. Ya. Kini masa yang terbaik buat ibadah dengan pengakuan kuasa Allah, ya. Karena ibadah itu adalah suatu rahasia agung bagi kita umat kudus, terutama umat Kristiani. Terlebih lagi tidak ada pakai merek agama. Agama tidak menyelamatkan kita. Kristen tidak menyelamatkan kita. Tetapi iman yang percaya, membuka pintu hati kepada Roh Kudus masuk dalam hati kita, itulah yang memimpin kita kepada jalan keselamatan. Nah, jadi kita harus juga memahami iman, ya. Iman dalam pengertian ada 2. Iman Allah yang menciptakan alam semesta dan iman jalan keselamatan. Nah, iman jalan keselamatan ini oleh kehendak Roh Kudus. Ya. Kita lihat Kristus di dalam perjanjian lama yang pernah saya angkat di TikTok, itu bahwa dari awal, pertengahan hingga akhir, itu sudah rancangan Allah. Rancangan itu untuk kita.
umat yang terpilih, ya, bukan dipilih. Yang dimasukkan dengan terpilih ini di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5 atau 4 sampai 5. Maka kita diadopsi oleh kehendak Allah di dalam Kristus Yesus sehingga kita menjadi anak-anak Allah di dalam 1 Yohanes, ya. Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Terang itu telah datang. Lalu ayat 12, bagi siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh kehendak siapa? Oleh kehendak Dia, yaitu Allah, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Karena Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh adanya. Barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena ada 3 definisi kebenaran, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kebenaran sejati adalah Kristus bangkit. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua bahwa sia-sialah iman kita. Jadi kebenaran Kristus bangkit. Jadi ada 3 kebenaran, Bapa, Firman, dan Roh Kudus yang telah dijabarkan baik oleh Rom, iman Kristen, dan disampaikan juga oleh adik-adik kami rohani yang sudah dijabarkan itu. Dan lihat nas di surga dan di bumi. Itu lihat Matius 28 ayat 18. Mari kita baca sama-sama tentang kuasa, ya. Matius 28 ayat 18. Nas di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 yang berbunyi demikian. Ayat 18 mengatakan begini, firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kemudian di atas ciptaan, mari kita lihat Kolose pasal 1 ayat 16. Di atas ciptaan, bukan diciptakan. Di atas ciptaan. Kita dapat lihat di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian, firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi berbicara tentang sorga, itu diciptakan oleh anaknya sendiri dan untuk anak dan bagi anak. Jadi siapa tidak percaya kepada anak Allah, anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, dia tidak akan masuk surga. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Di situ ada 7 frasa, ya. Kata aku, akulah jalan. Aku adalah pintu. Akulah pokok anggur yang benar. Ya, itu di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah sumber air hidup. Ya, kita harus tahu itu. Itulah, akulah jalan. Akulah kebenaran. Marilah kita periksa tentang Yohanes 14 ayat 6. Nah, oleh sebab itu kita lihat bahwa di dalam Kolose 1 pasal 1 ayat 16 bahwa karena di dalam Dia sinilah, yaitu Yesus Kristus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemudian kita dapat lihat di dalam mempertahankan sistem dunia, itu di dalam Keluaran pasal 1 ayat 17. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat 17 yang berbunyi,
Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup, yaitu bayi-bayi orang Ibrani. Jadi ada yang umur 2 tahun di bawah, bangsa Ibrani punya anak yang lahir baru umur 2 tahun ke bawah dibunuh. Tidak ada ampun. Firaun menyuruh Perdana Menterinya dan Firaun berkata, jalahilah itu wilayah orang Ibrani dan cari setiap anak laki-laki dari orang Ibrani yang umur di bawah 2 tahun itu dibunuh. Itu disampaikan kepada bidan-bidan itu, ya. Tapi bidan-bidan itu dia tidak menuruti perintah duniawi, sistem duniawi dia tidak ikut. Karena dia takut kepada siapa? Di sini dikatakan dia takut kepada Allah. Sehingga bangsa Israel itu diberkati Tuhan dan berkembang terus. Sehingga mereka lebih banyak daripada orang Mesir sendiri. Di wilayah pendudukan Mesir itu mereka banyak ya, mereka beranak cucu banyak sekali itu bangsa Ibrani, yaitu orang-orang kita bilang Yahudi ya, yang sekarang kita kenal dengan Israel, sampai kepada Sionisme itu ya. Nah itu dia mempertahankan itu tanah-tanah itu. Nah jadi kita melihat dia tidak mengikuti mempertahankan sistem dunia, tidak, dia takut kepada Allah. Kemudian di dalam Ibrani 1 ayat 3 kita lihat lagi di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan setelah ia selesai mengadakan pencucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Ya, lihat itu ya, Ibrani 1 ayat 3 itu tentang kuasa. Ya. Kemudian dia menaklukkan atas kuasa jahat, ya, atas kuasa jahat. Dia berkuasa atas kuasa si jahat. Mari kita lihat, catat Markus 5 ayat 1 sampai 20 ya. Saya tidak perlu baca lagi. Catat saja Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Kemudian berkuasa atas penyakit dan menyembuhkan dan mengusir setan-setan yang merasuki orang ya. Itu atas penyakit dia berkuasa. Markus 5 ayat 25 sampai 29 saya baca. Tetapi di kuasa si jahat, Markus 5 ayat 1 sampai 20 nanti baca. Sekarang saya baca dia berkuasa atas penyakit. Markus 5 ayat 25 sampai 29 yang berbunyi demikian. Ayat 25 sampai dengan 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berarti harta ya, habis untuk mengobati ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kita melihat itu ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, ulangi ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini kita melihat bahwa ini satu keyakinan. Percaya boleh percaya. Tetapi keyakinan di dalam iman yang mendorong dia, yaitu Roh Kudus, dia percaya. Karena kenapa? Karena dia mendengar tentang Yesus Kristus itu siapanya. Dia banyak mengusir setan-setan yang merasuk orang jahat, orang tuli mendengar, orang buta disembuhkan, orang timpang berjalan, orang mati disembuhkan. Dibangkitkan. Dan banyak perkara ya yang Tuhan Yesus lakukan itu. Kalau kita mau melihat dari penulisan terakhir dari kitab Yohanes ya, pasal 21 tentang
akhir kata, jika semua tulisan yang bersaksi tentang penulisan tentang Yesus Kristus selama 33 tahun setengah, kemungkinan semua buku di dunia ini tidak terpenuhi ya. Kalau kita lihat itu kata penutup. Di ayat 25 mengatakan begini, 1 Yohanes pasal 21 ya, ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat kitab yang harus ditulis itu. Nah, jadi ini diambil tentang hal-hal yang penting saja, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan demi untuk pemuridan para muridnya. Sebab nanti setelah Tuhan Yesus sudah mempersiapkan para muridnya untuk menjadi rasul, mereka ini yang melanjutkan pekerjaan tentang pemberitaan damai sejahtera untuk semua orang yang mau mendengar. Tidak mendengar, ya wes. Begitu ya. Jadi kita lihat. Kemudian berkuasa atas kematian. Markus 5 ayat 35 sampai 43. Catat saja ya. Berkuasa Kristus Yesus berkuasa atas kematian. Markus 5 ayat 35 sampai 43. Kemudian yang kedua, kekayaan. Ini dari pasal 5, Wahyu pasal 5 ayat 12, kekayaan. Ya. Tuhan Yesus sendiri kaya enggak? Kaya dong. Tapi kenapa kita hamba-hamba Tuhan ini ada yang hidupnya miskin sekali, tapi ada yang kaya sekali. Saya tidak menyinggung itu. Cuma saya bilang kalau sebagai hamba Tuhan, kalau khotbah, tapi jangan bisnis di dalam pelayanan Tuhan. Ya. Lihat itu Rasul Paulus. Dia tahu, dia bilang itu hakku, tetapi aku tidak mengambil. Malahan dia bilang apa? Dia punya pekerjaan apa? Ya, dia jahit tenda, dia jual untuk hasil pelayanan. Begitu ya. Jangan takut tentang kekhawatiran. Ya. Dan jangan takut akan hidup ini. Ya. Makanya kita diperingatkan oleh 1 Petrus 5 ayat 7 dan kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 5 ya, itu perlu kita camkan. Karena apa? Karena kita punya Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh kehendak Roh Kudus itu kaya. Itu kita lihat di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Mari kita sama-sama baca, jangan bosan-bosan. 2 Korintus 8 ayat 9. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 firman Tuhan mengatakan kepada kita begini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nya di sini huruf besar, oleh Kristus. Tetapi apa yang nanti kita dapat, kita peroleh nanti setelah kita sudah berada di surga bersama-sama dengan Bapa, kita akan dapat itu jauh lebih apa yang kita dapat di dunia ini ya. Jadi kita harus tahu, miskin tapi miskin di dalam apa? Di dalam Kristus ya. Kaya di dalam Kristus oleh kerohanian yang tinggi. Itu. Kemudian perak dan emasnya itu milik Allah, Bapa kita. Itu kita dapat baca di Hagai pasal 2 ayat 8. Ya. Perak dan emas miliknya, milik Allah. Allah itu siapa? Bapa kita di surga. Hagai 2 ayat 8. Kita baca di Hagai 2 ya. Ayat 8 yang berbunyi mereka. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Hebat ya. Dia akan menggoncangkan dunia ini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir.
maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Hebat ya. Kemudian kekayaan. Kita tak punya apa-apa. Yang dimaksudkan di sini apa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus? Kita tak punya apa-apa. Mari kita dapat lihat dan baca dari 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat 9 yang berbunyi demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, biar kita tidak punya apa-apa, tetapi kita kaya di dalam kerohanian kita ya. Itu 1 Timotius 6 ayat 8 maupun 7. Kita baca ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Itu ya. Kita tidak punya apa-apa, 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Ingat itu. Ya. Ingat itu kupasan doa Bapa kami. Yang saya pernah jabarkan itu. Materi kupasan doa Bapa kami ya. Kemudian kita lihat. Tuhan memberi dan mengambil. Dia berhak memberi dan dia juga berhak untuk mengambil. Ayub pasal 1 ayat 21. Kita lihat Ayub. Ayub pasal 21. Ayatnya yang ke-21. Ayub pasal 1 ayat 21. Mari kita baca Ayub pasal 1 ayat 21. Dikatakan begini, Tuhan memberi dan Tuhan juga yang mengambil ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apalagi kita hidup di dalam anugerah damai sejahtera ya. Tuhan memberi. Jadi tidak usah takut-takut. Ya. Kemudian kekayaan. Tuhan memberikan kita nikmat. Ya. Nikmat kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17. Ya. Tuhan berikan kita nikmat kekayaan, ya. Tuhan yang berikan. Harus percaya dengan yakin ya. Tuhan memberikan kita nikmat kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17 yang berbunyi demikian. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Catat ayat ini. Tuhan memberikan kita nikmat kekayaan. Jadi jangan bilang orang Kristen tidak boleh ada yang miskin. Itu teologi kontemporer, sesat. Teologi kekini-kinian, tidak boleh. Tuhan memberikan kita nikmat kekayaan. 1 Timotius 6 ayat 17. Saya baca dia sekali lagi untuk kita semua. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kekayaan apa itu yang kita harus pelihara? Karena di sorga itu kekayaan yang kita dapat apa? Yaitu Roh Kudus. Pelihara itu Roh Kudus dalam hati kita. Itu kekayaan yang murni.
Bukan kekayaan dari dunia ini yang mudah dimakan kengat dan rayap. Ingat ya, yaitu Roh Kudus. Harus hidup dalam Roh Kudus. Ya. Kemudian kekayaan. Di surga semua manusia dan malaikat, dengar, di surga semua manusia dan malaikat meletakkan semua kekayaan mereka di kaki Tuhan. Pertanyaan, mengapa tidak sekarang? Kita sebagai pelayan-pelayan Kristus, saudara-saudara yang berapologet, camkan itu, saya tidak menyinggung. Ya. Ya, semua kekayaan mereka di kaki Tuhan. Yang ketiga, hikmat. Jadi tadi ada apa? Ada kuasa, kekayaan, ada kekuatan. Ya, ada kuasa, kekayaan, sekarang hikmat yang ketiga. Manusia maju terus dalam hikmat dan pengetahuannya, yaitu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kita tidak berbicara, kita Zoroaster ya, tidak ada itu. Yang canggih, ya, manusia maju terus dalam hikmat dan pengetahuan iptek yang canggih. Adalah bahasa kita sehari-hari. Semua itu berasal dari siapa? Dari Kristus. Jadi jangan anggap dirimu ini pintar. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita diberikan apa? Hikmat, kemudian pengertian, baru pengetahuan, keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Jadi pekerjaan yang mencari orang ahli, karena dia mengerti. Tapi kalau tidak mengerti, hanya cuma pengetahuan, mana bisa, ya? Nah, itu harus tahu. Kamu punya pengetahuan, tapi kamu kenapa tidak mengerti? Saya suruh begini, Jokowi suruh begini. Ya karena Jokowi dia mengerti. Sedangkan sarjana, dia punya doktor dan sebagaimana. Jokowi bilang begini, kamu tidak mengerti juga. Kamu punya pengetahuan. Ah, itu satu contoh supaya kita juga harus tahu, ya. Ya, jadi manusia terus dalam hikmat dan pengetahuan. Iptek yang canggih adalah bahasa kita sehari-hari. Semua itu berasal dari Kristus Yesus Tuhan kita, Allah Bapa kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Dan Yakobus pasal 1 ayat 5. Mari. 1 Korintus pasal 1 ayat 30 yang berbunyi demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Nah. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5 yang berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang berkekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu meminta kepada Allah Bapa Tuhan kita, Kristus Yesus. Jangan minta hikmat duniawi ya. Salah. Kalau kita sebagai orang Kristen, ingat itu. 1 Korintus 1 ayat 30 dan Yakobus pasal 1 ayat 5. Karena kenapa? Karena di surga semua pengetahuan dan hikmat kita diserahkan di kaki Tuhan. Kembali lagi ya, diserahkan di kaki Tuhan. Kemudian yang keempat, kekuatan. Kedatangan Kristus untuk kedua kalinya akan menampilkan kuasa yang dinyatakan dalam perjanjian lama. Termasuk untuk kita semua, termasuk untuk Opa Yosia. Mazmur 28, Mazmur pasal 24 ayat 8. Kita lihat, kedatangan Kristus kedua kali akan menampilkan kuasa yang dinyatakan dalam PL Mazmur 24 ayat 8 yang berbunyi demikian. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan?
jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Nah, itu ya. Dia punya kekuatan, ya. Kedua, kekuatan Kristus mampu membelenggu setan. Nah, itu kekuatan ya. Kekuatan Kristus mampu membelenggu kuasa setan. Matius 12 ayat 29. Perlu dibaca ya. Matius 12 ayat 29. Kekuatan Kristus mampu membelenggu setan. Matius 12 ayat 29 yang berbunyi demikian. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Ya. Jadi kita harus ikat itu kuasa setan itu dalam nama Kristus Yesus oleh kehendak Roh Kudus, baru kita dapat menguasai dia ya, menguasai setan itu. Kalau kita tidak punya kekuatan di dalam nama Yesus Kristus oleh kehendak Roh Kudus, maka kita tidak mampu untuk melawan itu ya, membelenggu setan itu. Tapi jangan lupa kita selalu tahu di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara telah ditanggung di dalam Kristus yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala rupa keadaan dalam bahasa Indonesia hari-hari. Ya. Nah, itu kita punya kekuatan. Ya. Kekuatan itu kita lihat juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang Allah tempatkan dalam diri kita lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Ya. Dan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Harus tertib. Roh Kudus itu tertib. Ya. Itu kekuatan, yaitu apa? Holy Spirit yang harus kita jaga. Kemudian Kristus sajalah yang mampu menghancurkan rantai dari Satan, ya, karena dia mampu. Kristus sajalah yang mampu menghancurkan rantai dari setan itu sendiri. Kristus akan merantai setan. Nah, dengar, Kristus akan merantai setan. Itu Wahyu 20 ayat 2. Kita buka di Wahyu 20 ayat 2. Wahyu 20 ayat 2 yang berbunyi demikian. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Hebat ya. Itu Kristus akan merantai setan, mengikat artinya merantai. Wahyu 20 ayat 2. Jadi kita lihat di surga semua makhluk dan malaikat mengaku bahwa ialah sumber kekuatan. Nah, sekarang bisa dimulai, ya. Bagaimana penggalangan itu? Peperangan rohani, asal yang benar. Itu yang keempat, kekuatan. Kemudian ada kata yang kelima, hormat. Kini Kristus dihormati, tapi dihina di bumi. Ya. Kini Kristus dipuji di surga dan dihenati. Nanti semua manusia dan malaikat menghormatinya. Ia patut menerima penghormatan itu. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Barang siapa menghormati Tuhan, ia akan dihormati juga oleh Tuhan. Mengapa tidak mulai sekarang hidup menghormati Tuhan? Malahan perdebatan sering terjadi. Tetapi akhirnya semua adalah sia-sia. Keenam, kemuliaan. Di dunia ini kita terlalu sering merampok kemuliaan Tuhan. Aduh, ini kalau dibicarakan merampok ini apa nih? Ini panjang ya, nanti saya akan jabarkan itu. Tapi janganlah hari ini. Ya. Kita harus berkata, bukannya aku lagi tapi Kristus. Galatia 2 ayat 20 ini dia bilang apa ini? Galatia pasal 2 ayat 20 ini. Galatia pasal 2 ayat 20.
Ya. Kita harus berkata, bukannya aku lagi, tapi Kristus. Ayat 20, pasal 2 ayat 20 berbunyinya begini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku sebagai tebusan salah dan tebusan dosa di Kalvari. Ya. Semasa di dunia, Tuhan kita memancarkan kemuliaan Tuhan dalam karakter dan kegiatannya. Yohanes 1 ayat 14. Terang itu telah menjadi manusia, ya. Semasa di dunia, Tuhan kita memancarkan kemuliaan Tuhan dalam karakter dan kegiatannya. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 2 ayat 11, Yohanes 11 ayat 4, begitu ya. Dan ayat 40, dan Yohanes 17 ayat 5 dan ayat 24 sebagai catatan. Nanti di surga, semua manusia dan malaikat, kalau kita sudah di surga, rapture, terangkat, kita akan tahu bahwa semua manusia dan malaikat memuliakan Dia, Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dengan segala aspek keberadaan mereka dan tak memperdulikan kemuliaannya sendiri. Ya, semua mata tertuju kepada Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah bertatap muka. Karena kenapa? Kita sudah tidak lagi memerlukan apa? Iman. Kita tidak memerlukan lagi pengharapan, tetapi apa? Sudah adakah kasih, kita saling bertemu? Ya, itu. Jadi iman, pengharapan, dan kasih yang paling diutamakan adalah kasih. Karena Anak Tunggal Allah mendirikan kerajaannya di atas kasih yang melebihi segala kasih. Kasih kepada Bapa, kasih sesama manusia, dan kasih sesama seperti dirimu sendiri. Karena di dalam kedua hukum itu tergantung kitab Taurat para nabi. Ya. Kita harus lihat itu. Dan tak memperdulikan kemuliaannya sendiri, hanya kemuliaan kepada Anak Domba Allah itu sendiri. Yang ketujuh, puji-pujian. Lebih terarah pada pengertian membahagiakan. Kita lihat kalau Daud pulang peperangan, lalu dia buka baju, tinggal kaya dengan cawat, lalu dia menyanyi, dia menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, seperti menari. Ya, itu dia menyanyi. Berarti roh Allah memimpin dia untuk menyanyi di dalam hati, lalu dia berjenggot-jenggot. Tetapi ada yang tidak mengerti, dibilang dia, kenapa seorang raja menari dengan badan telanjang, dengan cawat? Tidak. Hanya yang tahu, hanya Roh Kudus dan roh yang ada di dalam, yang dipenuhi, yang memenuhi tubuh daripada jiwa dan roh daripada Raja Daud, sehingga dia pulang peperangan dia menari, kan? Nah, di situ ya. Jadi kita lihat Pemazmur mengundang kita semua untuk memberkati atau membahagiakan Tuhan Allah. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan baca ya, Mazmur 103 Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 3. Pemazmur mengundang kita semua untuk memberkati atau membahagiakan Tuhan Allah. Mazmur 103 ayat 1 sampai 3 berbunyi begini. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Ayat 2. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Ayat 3. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku.
ya Tuhan. Nah, lihat itu ya. Itu memberkati atau membahagiakan Tuhan Allah. Mazmur 103 ayat 1. Mungkin tak ada di antara kita yang pernah menghabiskan satu hari hidup kita hanya untuk membahagiakan Tuhan kita. Itu banyak. Kalau kita bilang nanti di sini lagi tersinggung ya. Kasihan itu. Banyak yang tidak memperdulikan itu. Banyaknya mencari kemuliaan nama sendiri, mencari keuntungan sendiri, baik di dalam ketata pelayanan. Makanya saya bilang jangan bisnis. Di dalam pelayanan mewartakan Injil damai sejahtera. Tidak boleh. Nanti dipertanggungan jawab itu di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Efesus 4 ya. Nah, di surga nanti kita semua manusia tebusan bersama-sama malaikat akan membawa kebahagiaan bagi Tuhan. Mari membaca bersama Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Wahyu pasal 5 ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Di surga nanti kita semua manusia tebusan bersama-sama malaikat akan membawa kebahagiaan bagi Tuhan. Wahyu 5 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi, Wahyu Kristus. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang ada di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah kepadanya. Lihat itu ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, yang diam di bumi, yang ada di bawah bumi, yang di laut, semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dialah yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami akhiri ini. Shalom, mari kita bawa dalam doa. Ya Bapa yang kudus, oleh kehendak Roh Kudus yang sudah kami undang, kami melibatkan Roh Kudus mengambil bagian di dalam percakapan kami tentang materi dari Wahyu pasal 5 ayat 12. Ada 7 kata, yaitu kekuatan, hormat, yaitu kekuatan, kekayaan, hikmat, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Itulah yang berkenan di hadapan Allah. Meskipun kami sudah mengakhiri penyampaian materi ini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus senantiasa yang akan mengubah, menjamah hati pikiran kami. Roh Kudus yang mengajarkan kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, di dalam Kristus Yesus, agar kita dapat memahami tentang kuasa, tentang kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian hanya bagi Anak Domba Allah. Terpujilah Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Amin.